Kemudian bagaimana sikap beliau dalam berteman? Ada seorang sahabat beliau namanya Julaibib. Pernah dengar riwayatnya? Julaibib, seorang yang tidak sempurna secara fisik, seorang secara paras itu tidak baik, ya, orangnya maaf kerdil, kakinya pecah-pecah, secara ekonomi maaf nggak punya ekonomi, tidurnya seadanya, makan juga seadanya dikasih orang. Julaibib, tapi cinta Julaibib kepada Rasulullah, masya Allah, Rasulullah pun cinta kepada beliau. Suatu saat kalau Rasulullah datang dari belakang, Julaibib lagi di pasar, dipeluk dari belakang sama Rasulullah. Apa Rasulullah bilang? Budak-budak, siapa yang mau beli budak? Oh, bercanda. Julaibib tahu nih yang meluk Rasulullah, seneng gitu. Ya Rasul, mana mau ada orang mau beli budak kayak saya? Ya, nggak kesinggung, saking dekatnya. Apa yang terjadi? Saat suatu peperangan, setelah perang Rasulullah mengumpulkan sahabatnya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian kehilangan seseorang? Sahabat pada lewat, nengok sono nengok sini, ngelihat teman, ngelihat sahabat, ngelihat saudaranya. Tidak ada ya Rasulullah. Rasulullah ulang lagi, apakah kalian kehilangan seseorang? Kata Rasulullah. Tidak ya Rasul. Apakah kalian merasa kehilangan seseorang? Mereka melihat, tidak ya Rasul. Tapi aku kehilangan Julaibib, kata Rasulullah. Tidak istimewa di mata orang, tapi menjadi istimewa di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana persahabatan beliau, pertemanan beliau? Bagaimana pertemanan beliau kita lihat nih ya. Dua dari sahabat beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, adalah mertua beliau. Masya Allah, sampai begitu ya, temannya mertua. Dua lagi sahabatnya, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, siapa? Menantu beliau. Bagaimana persahabatan seperti itu? Allah karim. Bayangkan sikap beliau dalam bersahabat, begitu sempurna. Bagaimana beliau dalam peperangan, ketika Fathu Mekkah, penaklukan kota sentral daripada Arab pada saat itu, sentral ekonomi, penaklukan yang tidak ada tertumpah darah di sana. Apa pesan Rasulullah? Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia akan selamat. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Lahab, dia akan semangat. Abu Jahal ya. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Jahal, Abu Sofyan, dia akan selamat. Barang siapa yang masuk ke tempat-tempat ibadah, dia akan selamat. Bagaimana hormat itu dijaga oleh Rasulullah, bahkan saat kemenangan di dalam peperangan. Jadi nggak ada peristiwa tuh orang Islam nyerang agama lain lah, kalau misalnya ya, na'udzubillah ya, dalam kasus perang agama, perang antara agama itu nggak ada sampai menggal kepala, ditenteng-tenteng. Orang Islam tuh nggak ada riwayat begitu. Kalaupun ada melakukan, jelas itu di luar Islam. Sampai ngejar masuk ke dalam rumah-rumah orang yang dihormati, tidak ada. Bahkan sampai di saat-saat peperangan pun kehormatan dijaga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul? Masuk ke rumah Abu Jahal, masuk ke rumah Abu Sofyan, selamat. Masuk ke rumah Masjidil Haram, selamat. Masuk ke rumah tempat ibadahnya mereka sendiri pun selamat. Allah karim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.